lokasi Garut, tepatnya di Gunung Sangya. Ditemani oleh Dianong dari bisnis ya. Mungkin Aki bisa menambahkan cerita-cerita yang ada di sini. Yang saya pahami dari warga langsung ya, banyak orang menyumbang. Jadi lokasi ini tuh pilihan kita semuanya masyarakat Kota Bogor. Jangan lupa like dan komen subscribe channel ini. Kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya shalli wa sallim sahabat-sahabat subscriber Anurong Sagati dimanapun anda berada, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancarkan segala urusannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya sedang berada di lokasi Garut, tepatnya di Gunung Sangya. Begitupun saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dianong Dari rumah mistis. Oke, Kianong dari kru rumah mistis ya. Rumah mistis. Alhamdulillah kita bisa ketemu sama Kianong. Gimana sih sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, sekarang kita akan melakukan penelusuran di siang bolong. Itu biasanya kita di tengah malam. Coba kita cobalah penelusuran di siang bolong. Mungkin Aki bisa menambahkan cerita-cerita yang ada di sini. Di sini yang saya pahami dari warga langsung ya, banyak orang menyumbang karena sesuci ada yang memotong kambing, terus bermalam, bukan malam yang positif tapi negatif. Tapi insya Allah banyak pesugihan ya. Jadi lokasi ini tuh yang mau malam menurut Canon karena ini selalu disalahgunakan ya, dibuat pesugihan yang kayak gitu lah. Tapi wallahu a'lam kita semuanya masyarakat Kota Bogor. Nanti kita lihat gimana dalam sisi hal gaibnya, kita lihat. Oke, lanjut terus dan kita lihat. Sahabat semuanya, coba kita buka dulu ya ininya. Kita coba buka sisi gerbang gaibnya ke sahabat. Sahabat, ternyata di sini tuh ada kerajaan juga. Dari yang saya lihat sih di sini ada sosok siluman. Tapi sosoknya ular, emang ular. Tapi di sini tidak semuanya negatif, tapi ada yang positifnya juga. Ada yang positifnya. Masya Allah. Barusan juga ada yang berjalan dari sini. ada dentuman orang berjalan. Iya. Karena saya merasakan dari sana itu ada sosok siluman ular ya. Siluman ular. Tapi saya perjelas lagi di sini tidak semuanya negatif, tapi ada sisi positifnya juga. Iya. Ada posisi positifnya juga. Coba nanti kita coba lebih dalam lagi. Oke, sahabat.
Tunggu. Ya sahabat-sahabat semuanya, dalam segi energi emang kuat karena berdampingan antara positif dan negatif. Karena lokasi ini tuh selalu dibuat pesugihan, tapi lokasi yang ini tuh kan ada makom karomahnya juga. Jadi di sini tuh berdampingan antara positif dan negatif. Cuman yang lebih besar yang negatifnya di bawah ini. Bawah ini. Jadi kita tanya coba Kianon, gimana menurut Kianon dalam segi eksistensi sebuah energi yang ada di tempat sini? Gimana Kianon? Ya, yang saya rasakan dari mata batin saya, begitu kuatnya di daerah sini aura negatif. Yang positif ada di atas. Mungkin namanya manusia disalahgunakan di atas, memotong kambing atau memotong apalah, mungkin ada yang menerima dan ada yang tidak. Inilah yang pastinya makhluk asal yang sebenarnya yang diinginkan dipotong ini. Mereka salah gunakan. Jadi kita kembali lagi ke niat kita. Intinya jangan sampaikan kita meminta kepada makhluk, apalagi meminta ke golongan bangsa jin. Ya. Apalagi itu bangsa jin kafir. Itu sangat tidak dibolehkan. Dianjurkan dalam agama kita, agama Islam. Sandaran kita meminta kita sebagai makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man khafallahu khafa kulli syai. Ketika kita dalam hati takut kepada Allah, makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi akan takut juga sama kita. Karena kenapa? Karena dalam hati kita ada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat semuanya, coba kita ke sana. Tapi saya di sini merasakan ada suatu apa ya, kayak kalau bahasa Sunda mah yang menghalangi kayak yang tidak boleh mengungkap lokasi ini. Gitu, kayak yang udah pulang gitu. Apalagi saya orang Bogor, bukan asli orang sini gitu, karena saya ditemani oleh Kianom dari tim Rumah Mistis. Karena semakin kita kesini semakin besar energi itu, semakin tarikannya, daya tarikan si energi itu. Ya. Apalagi sahabat di sini banyak bambu, karena tepatnya kalau di tempat-tempat kayak gini ya suka ditempatin oleh makhluk-makhluk astral. Apalagi kalau malam pasti luar biasa ini energinya. Luar biasa dia. Kiri maka ekspresi mereka lebih kuat. Maka Ekstrim apa lagi. yang dilakukan bisa gitu. Karena ke atas tuh sahabat itu tuh gunung yang dinamakan Gunung Sanghyang ya. Gunung Sanghyang. Itu yang kita takutan sih ada ular johir gitu kan. Kalau misalkan ular gaib ya salah gitu kan. Ini lembab sekali tempatnya. Saya baru kali ini saya menginjakan kaki saya di sini. Gitu. Sebelumnya saya belum pernah. Mendekati jalan Gunung Sanghyang, ada titik di sana arah ke atas, cuman lumayan lah. Kalau ya diambil bohongnya 20 menit mungkin ada setengah jaman. Ya sahabat, wallahu alam, saya merasakan di sini ada pusaka ya. Ada pusaka batu keris.
banyak usapan sih. Tapi tujuan kita bukan untuk itu semua, karena dalam batin saya menangkap itu. Benar, banyak sih. Yang sosok-sosok tapi macan juga ada di sini, macan. Ya, itu. Boleh lihat ke sana sahabat. Itu namanya apa tuh? Gunung apa tuh? Itu masih Cilencah. Itu Indonesia. Oh, masih tersambung ke sini Ki? Nah. Masih termasuk Gunung Sanghyang berarti? Ya, enggak, bukan. Gunung Sanghyang ini perbatasannya kali Larangan. Dari Larangan. Gunung Sanghyang sini ke sana Cilencah. Ini Sanghyang. Tapi lebih tepatnya yang suka dipakai pesugihan itu waktu di mana? Sanghyang. Sakti di sini. Sanghyang. Pantesan daya energi kekuatan negatifnya kuat sahabat, kuat gitu. Saya juga ini merasakan dorongan ketika saya tadi membuka sedikit lubang gaib. Wah, ternyata dorongan luar biasa sahabat. Apalagi kalau malam, masya Allah. Wah, keren. Ini sahabat. Lebih banyak budak hidung ini mas. Iya. Budak hidung. Hidup Pak, ya. Kata Kianom, ternyata di sini tuh kebanyakan budak hidung. Apa budak hidung itu Ki? Semacam tuyul tapi mereka lebih sakti menurut besar mereka. Oh. Jadi tahapannya lebih atas. Ada ular sahabat yang melintas. Ini masih jauh Ki. Lumayan. Sahabat itu sih. Wah, di sini mesti kabut gunung ini api. Tuh kembar dua kayak susu ya, semacam kepunyaan wanita ya, itu namanya gunung ini api Pangerenan. Namanya Gunung Ini Aki sahabat. Karena di sini mesti kabut, mungkin tidak boleh di shoot kali ya. Tumen yang lain enggak. Mungkin karena sore juga ya. Ya. Udah sore juga mungkin. Itu ya jantung di barat korak itu. Tapi nanti kita insya Allah lah, kita bukan hanya sekedar explore ke sini. Ketika ada yang negatif, yang suka membulak-balikan, yang suka membuat orang sesat, nanti kita bersihkan lah dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah kita ke sini tidak hanya cuma-cuma, bukan hanya sekedar mencari eksistensi, tapi kita di sini insya Allah akan mencoba menetralkan ketika ada yang negatif, apalagi di negatif itu suka memelencengkan orang-orang yang ada di sini. Ya sahabat. Jauh lalu mereka Tadi ya. Oke sahabat semuanya, karena ke atas masih jauh, saya juga di sini merasakan ada energi negatif. Cuman di bawah, di bawah. Tapi kita cobalah menetralkan dengan kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله. Oke sahabat, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Ada suara sahabat. Ada suara Kalian yang kesakitan gitu ya? Iya. Kesakitan. Oke. Semoga perjalanan kita selalu dalam lindungan Allah dan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sekian segitu aja dari kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Anu kirang pernah kana mana kita di sini. Kalau misalkan emang ada hal-hal positifnya itu semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada salahnya itu keluar dari kebodohan kita sendiri. Kayak ya. Itu fidil hikmata walau min fahmil bahaim. Khudma sofa wa makadar. Ambil yang positifnya, buang yang tidak baiknya. Ada pesan-pesan? Ya, aku menitipkan dari Ki Anom Garut. Semoga kalian cukup meyakini, tapi harus lebih yakin kepada kuasanya Allah. Saya titip amanah, kalian harus menjalankan 5 waktu. Insya Allah itu pagar utama. Oke, teruslah jangan lupa pesan Ki Anom. Terus dirikan sholat, karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tiangnya agama. Ketika kita mendirikan sholat, kita kayak mendirikan agama kita. Tapi ketika kita tidak sholat, secara tidak langsung kita udah merubuhkan agama kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan teruslah berbuat baik kepada orang tua kalian, karena ridho Allah ada dalam ridhonya yang jadi orang tua. Birrul walidain afdalu minas sholat wasodakah wasaum wal umrah wal haji fisabilillah. Oke sahabat, mungkin segitu aja dari kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.